Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Mahera, NPM D113046072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kepramukaan dari kelompok 1 sampai 11. Materi kelompok 1, sejarah kepanduan. Perintis kepanduan dunia. Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah bapak pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu pramuka biasanya memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell. Awal tahun menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan ini dibuat buku dengan judul Shooting for Boy. Buku ini cepat tersebut di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang selalu hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama KAP Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini menggambarkan seseorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. 1908 Baden-Powell. Sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan bagi peserta didik. Didik ini diatur melalui syarat-syarat kecakapan umum (SKHU) dan syarat-syarat kecakapan khusus (SKK), serta pramuka ganda. Syarat-syarat kecakapan khusus merupakan syarat pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh masing-masing pramuka. Berikut golongan tingkatan dalam setiap golongan. Pramuka siaga usia 7 sampai 10 tahun. Pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Pramuka penegak usia 16 sampai 20 tahun. Pramuka pendega usia 21 sampai 25 tahun. Sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka bertujuan untuk memberi bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajiban sebagai pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis, pembimbing, serta staf khawatir pendidikan khusus orientasi. Sesuai dengan namanya, kursus dibagi menjadi 3 macam: kursus orientasi singkat, kursus orientasi sedang, kursus orientasi lengkap. Sejarah berdirinya gerakan pramuka. Sebagai gerakan pramuka mengambil inspirasi dari kepanduan Boy Scout yang didirikan pada awal abad ke-20. Gerakan ini diilhami oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907 dengan tujuan untuk membangun mental, moral, jasmani remaja melalui latihan pemain. Awalnya, Baden-Powell mengadakan kegiatan perkemahan selama 9 hari bersama 20 anak laki-laki di Pulau Browsey, Inggris. Berdasarkan pengalaman tersebut, Baden-Powell menemukan bahwa kegiatan permainan di alam terbuka dapat digunakan sebagai sarana untuk membina watak dan moral anak-anak. Materi kelompok 2, faktor pendidikan, panduan dasar, dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan kepanduan. 1. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan
potensi diri, serta memiliki akhlak mulia. Pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk melahirkan kode penerus perjuangan bangsa dan negara. 2. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Tujuan pendidikan kepaduan. 1. Tujuan pendidikan kepramukaan bagian yang tak terpisahkan untuk menunjukkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. 2. Menetapkan bahwa Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip seperti di bawah ini. Dasar metode pendidikan kepaduan yang pelaksanaan disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Diharapkan pramuka menjadi manusia berkepribadian yang berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya, tinggi kecerdasan dan keterampilan, kuat dan sehat fisiknya. Materi kelompok 3, organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga yang paling atas. Struktur organisasi pramuka disusun oleh dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Peran Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka, untuk selanjutnya disebut MABI, adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada budak, satuan, dan khawatir yang bersangkutan. Fungsi-fungsi Kuatir. Kuatir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada Kuatir itu sendiri, satuan dan gugus depan dalam organisasi. Kuatir memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat wilayah pemerintah dari pusat sampai daerah. 1. Di tingkat nasional oleh Kuatir Nasional Kuarnas. 2. Di tingkat provinsi oleh Kuatir Daerah Kuarda. Di tingkat kabupaten oleh Kuatir Cabang Kuarcap. Di tingkat kecamatan oleh Kuatir Ranting Kuaran. Gugus depan disingkat Gudep adalah suatu kesatuan organisasi gerakan pramuka. Materi 4. Kisaran dasar, sistem, dan metode. Kisaran dasar, sistem, dan metode. Latar belakang kiasan dasar adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dasar sebagai salah satu kesatuan terpadu dalam pendidikan kepramukaan, mengembangkan
imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangannya, mendorong kreatif dan keikutsertaan. Kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Pengertian kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Tujuan kesukarelaan agar kependidikan kepramuka itu masuk pada setiap sektor didik sehingga menjadi pengabdian masyarakat, menerima hati tanpa pamrih, bertanggung jawab dan mengutamakan kewajiban dari hak. Materi kelompok 5 administrasi dalam kepramukaan. Program kerja gugus depan pembukaan pramuka manajemen administrasi dan keuangan gudang. 1. Administrasi. Kuda sebagai pusat gerakan dan wadah pembinaan pramuka perlu adanya dukungan administrasi secara tertib namun sederhana agar pelaksanaan administrasi secara dapat teratur, tertib dan keseimbangan diperlukan buku-buku. 2. Surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan dan lain-lain kepada pihak yang meliputi. Materi kelompok 6 fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Fungsi kepramukaan. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggaraan pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Peran pramuka dalam proses pendidikan bangsa. Sebagai wadah pendidikan karakter anak muda. Menciptakan karakter penuh tanggung jawab. Meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk watak dan akhlak yang mulia, menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan, meningkatkan rasa empati, menanamkan nilai-nilai kejujuran, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan bermanfaat. Tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Sifat gerakan pramuka nasional, internasional, universal. Materi kelompok 7 Pancasila, Trisatya, Dasar Dharma, AD dan Art. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Tujuan Pancasila menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi, menjadi bangsa yang menghargai HAM, hak asasi manusia, menghendaki bangsa yang demokratif, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pramuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai Pancasila sumber segala aturan, baik aturan yang bersifat formal maupun informal. Pendidikan nasional merupakan aspek pokok harus berlandaskan Pancasila. Pancasila nasional berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Trisatya. Pengertian dari Trisatya adalah tiga satya kesetiaan, artinya adalah 3 kesetiaan yang harus dipenuhi oleh atau dipatuhi oleh sebagai setiap anggota pramuka. Dasar Dharma. Pengertian dasar Dharma adalah dasar 10 Dharma, perbuatan baik, kebajikan. Dasar Dharma adalah 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Dan art
Gerakan Pramuka Kepengurusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka 16 Presiden Republik Indonesia. Materi kelompok 8 P3K pokok-pokok tindakan pertolongan pembalutan pembidangan. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pertolongan pertama adalah pada kecelakaan P3K adalah suatu pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Ini berikut pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanya berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3, yaitu 1. Penolongan mengamankan diri sendiri. 2. Mengamankan korban, evakuasi atau pindahan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. 3. Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. 4. Usahakan menghubungi tim medis dan tim P3K. Teknik dalam P3K. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah gunaan pembalutan adalah sebagai berikut: menutupi luka agar tidak terkena cahaya, debu, dan lain-lain, melakukan tekanan mengurangi atau mencegah pembengkakan, membatasi pergerakan, dan mengikat bidai. Evakuasi dan transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindah korban dari lokasi kecelakaan di tempat lain yang aman dengan cara sederhana, dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Materi kelompok 9 Keterampilan Pramuka. Keterampilan Pramuka. Setiap kegiatan yang ada dalam Pramuka memiliki manfaat dalam pengembangan diri siswa sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Salah satu kegiatan tersebut adalah pelatihan pasukan baris berbaris, dan dalam kegiatan tersebut siswa menjadi individu yang pantang menyerah. Api unggun adalah api di luar ruang yang dapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, dan kumpulan dahan, ranting, jemari, atau daun-daun kering. Api unggun dinyalakan dengan maksud untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, isyarat kondisi bahaya, atau sebagai perhatian untuk masak makanan. Panorama adalah membuat gambaran suatu pemandangan medan alam. Bentuk sketsa gambar sederhana menunjukkan suatu daerah dengan suatu pandangan tertentu. Tanda medan adalah simbol-simbol gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam suatu peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping pemetaan seperti peta perjalanan dan peta sebagai penunjuk keadaan kanan kiri. Materi kelompok 10 Keterampilan Pramuka. Sandi dan Morse. Sandi dan Morse. Kode Morse adalah sistem referensi huruf, angka, tanda-tanda dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F. B. Morse dan Alfred pada tahun 1838. Kode Morse adalah contoh bentuk komunikasi
digital awal. Sandi Morse yang telah ada terus dikembangkan dengan menambahkan beberapa kode untuk tanda baca yang juga telah dispektasi dalam dunia internasional. Materi kelompok 11, macam-macam upacara, baris berbaris, bentuk barisan, lagu pramuka. Macam-macam upaya, upacara yang ada dalam gerakan pramuka. Gerakan pramuka sebagai suatu wadah pendidikan non-formal dilakukan ketiga wajib mengatur semua tindakan dan langkahnya sesuai dengan tujuan pendidikan, khususnya tujuan dan sasaran gerakan pramuka, sehingga usaha tersebut merupakan proses pendidikan yang meningkatkan dan kesinambungan. Baris berbaris. Berbaris adalah salah satu wujud latihan fisik yang diperlakukan guna menanamkan disiplin, mempertebal rasa dan semangat kebangsaan, patriotisme, serta rasa tanggung jawab yang tinggi bagi peserta didik, sehingga diperolehi sikap lahir ketegapan, ketangkasan, kelincahan, dan kerapihan, berkorban, kesetiakawanan, dan persatuan yang diharapkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.